Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Irwayunda Pratama. Saya mahasiswa Teknik Informatika Winsuska Riau semester 4 dan saya berasal dari kelas 4E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan eh, penggunaan variabel tipe data, penerapan SQL pada PLSQL, conditional control, if dan case, serta basic loop. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu menjelaskan penggunaan variabel pada PLSQL terlebih dahulu. Langsung saja kita buka. Pada PLSQL, sebuah variabel yang mana tempat kita menyimpan nilai tertentu dan diletak pada memori untuk sementara waktu, dan nilai atau value yang bisa diubah. Value dapat diubah melalui program yang dikerjakan atau saat dieksekusi. Penggunaan variabel biasanya dengan cara mendeklarasikannya di bagian blok deklarasi pada PLSQL. Cara kita mendeklarasikan variabelnya itu nama variabel data type, not null, ini nggak boleh kosong. Kemudian initial value. Eh, Contoh lainnya itu ini codingannya kita kopikan saja. Kita coba masukin ke VSC. Kita paste. Kemudian kita menuju terminal. Kemudian kita loginkan ke MySQL. SQL plus dan di 5. Kemudian set server output on. Kemudian add index SQL. Oh ya, terlebih dahulu jangan lupa di save ya. Di save karena kalau nggak di save maka akan error. Nah, kemudian kita garis miring. Nah, ini sudah komplit ya. Pada codingan kali ini tidak ada hasil. Kemudian kita lanjut ke default nilai atau values. Di dalam PLSQL, kita dapat men-set atau mengatur nilai default atau nilai tetap pada variabel waktu kita deklarasikan. Untuk mengaturnya, kita dapat menggunakan operator penugasan titik dua sama dengan atau kata menggunakan kata kunci keyword. Contoh nilai default pada pendeklarasikan variabel, kita ambil aja satu yang answer. Kemudian kita hapus dulu codingan yang tadi. Kita copy, pastekan. Jangan lupa di save. Langsung saja kita buat add index SQL garis miring. Nah, komplit ya. Nah, pada codingan kali ini juga tidak berbuah hasil ya, tidak ada menghasilkan apa-apa. Kita lanjut ke nilai not null. Jika kita memaksakan untuk memberi batas pada suatu value, maka sebuah variabel tidak dapat menerima nilai null. Selain itu, variabel yang dideklarasikan dengan not null harus diinisialisasikan dengan nilai not null. Ini contoh codingannya, kita kopikan saja. Kemudian save. Garis miring. Nah, error ya. Kenapa error ya? Karena namanya saja not null. Ini jika kita running nilai tersebut maka akan menghasilkan error. Nah, kemudian variable assignment. Assignment adalah cara kita memasukkan nilai baru pada sebuah variabel dalam artian kita memberikan atau menyisipkan value. Ini codingannya kita masukkan saja. Nih akan menghasilkan output May. Kita coba masukin codingannya. Jangan lupa save. Add index SQL.
Nah, ini ya hasilnya Mei. Hasilnya Mei. Nah, sudah komplit hasilnya Mei. Sama seperti akan menghasilkan output Mei. Nah, selanjutnya itu penggunaan tipe data pada PLSQL. Setiap bahasa pemrograman pasti memiliki basic tipe data. Lebih kurang hampir mirip. Begitu juga di dalam bahasa PLSQL, setiap nilai atau value dalam PLSQL memiliki tipe data yang menentukan format penyimpanan nilai yang valid. Dalam PLSQL memiliki dua jenis tipe data. Yang pertama itu tipe data scalar, adalah tipe data yang menyimpan nilai tunggal seperti number, boolean, char, dan datetime. Tipe data komposit adalah tipe data yang menyimpan beberapa value di dalamnya seperti record, collection, array, dan lain-lain. Tipe data numerik. Tipe data numerik mewakili bilangan real, bilangan bulat, floating point, atau bilangan desimal. Subtype-nya itu natural n, positif n, sync type, simple integer. Tipe data boolean adalah sebuah tipe data skalar yang memiliki tiga nilai di dalamnya, tergantung pada statement yang diberikan ada true, false, ada null. Tipe data karakter adalah tipe data yang merepresentasikan nilai alphanumerik. Ada beberapa karakter yang dapat digunakan. Kemudian tipe data datetime adalah tipe data yang merepresentasikan tanggal, waktu maupun zona waktu serta interval waktu tertentu. Berikut ini beberapa bentuk tipe data datetime. Date, timestamp, zone, timestamp with time zone. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu conditional control if dan case. If statements memungkinkan kita untuk mengeksekusi atau melewatkan urutan pernyataan dan sesuai dengan kondisi yang dibuat. Ada beberapa if statement dalam PLSQL. If then else, if then else if. Ini contoh statementnya if condition then statements and if. Pada if statement akan menghasilkan nilai boolean yang telah kita pelajari tadinya. Jika kondisi terpenuhi maka bernilai true, jika kondisi tidak terpenuhi maka bernilai boolean false. Ini codingannya kita copy saja. Nah, hasilnya adalah 100k. Hasil 100k. Kemudian kita ke contoh penggunaan if dan else statement. Masukkan saja kodenya langsung. Kita save. Add index SQL. Nah, ini ada hasilnya. Kemudian kita ke if dan else if statement. Nah, untuk if dan else kan tidak ada hasil juga, sama seperti if dan else. Kemudian ada case statements. Case statements memilih satu pernyataan untuk dieksekusi dari banyak urutan yang ada.
Pernyataan case memiliki dua jenis clause, yaitu simple case statement dan search case statement. Pada dua case di atas sudah mendukung clause else secara opsional. Selector adalah ini kodinya case selector. When selector value 1, then statement 1. When selector value 1, then statement 2. Else statements and case. Selector adalah ekspresi yang dievaluasi sekali saja. Hasil dari evaluasi adalah memilih salah satu dari beberapa alternatif case. When adalah ketika satu nilai when akan dieksekusi secara berurutan. Else adalah jika tidak ada nilai dalam clause where yang cocok dengan nilai dalam clause case, maka urutan pernyataan dalam clause else dijalankan. Ini contoh codingannya. Kita langsung saya copy. Very good, dapat very good. Kenapa very good? Karena ini very good when B, then nilainya itu very good. Ini berarti nilainya itu B, makanya dapat nilainya very good. Oke. Baiklah, yang terakhir itu basic loop atau perulangan. Ini contoh logikanya seperti ini: label, loop, statements, and loop label. Merupakan basic dari struktur perulangan atau loop, termasuk dalamnya for loop, while loop. Pernyataan loop mengeksekusi pernyataan dalam strukturnya dan mengembalikan kontrol ke bagian atas loop. Jadi, ketika looping telah sampai ke kontrol paling akhir, maka jika ada kondisi lain yang terpenuhi untuk dilakukannya loop, maka loop akan dimulai lagi dari nilai terakhir yang di loop. Biasanya dalam satu kali loop, ada minimal satu perintah exit untuk mengakhiri eksekusi perintah loop. Jika tidak, looping akan terus melakukan perulangan tanpa batas. Baiklah, ini contoh codingannya untuk loop. Langsung saja kita copy. Nah, sudah. Kemudian kita seperti biasa index SQL. Nah, ini hasil dari runnya. Inside loop 1, inside loop 2, inside loop 3, after loop 4. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan variabel pada PLSQL, penggunaan tipe data pada PLSQL, conditional control, basic loop atau perulangan. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.